Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini Bapak Ibu kita akan membahas prediksi soal PPK, kompetensi teknis untuk guru PPKN tahun 2023. Dengan kunci jawaban dan pembahasannya tentunya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Kita lanjut. Kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi berkat adanya perkembangan ipteks di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman tersebut di atas adalah A. Penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. B. Penetapan UU terorisme. C. Penetapan undang-undang tentang ormas. D. Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter. E. Aturan tentang larangan ajaran radikalisme. Dalam konteks yang diberikan, jawaban yang paling sesuai adalah E. Aturan tentang larangan ajaran radikalisme. Penjelasannya, kemudahan dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi melalui perkembangan ipteks di bidang komunikasi dan informasi dapat memungkinkan penyebaran ideologi atau ajaran yang radikal dan bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara. Untuk mengatasi ancaman semacam ini, pemerintah dapat menerapkan aturan atau kebijakan yang melarang penyebaran ajaran radikalisme. Dengan demikian, pemerintah akan mencoba untuk membatasi penyebaran ideologi yang dapat merusak kesatuan dan stabilitas negara. Opsi lainnya seperti penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme, penetapan UU terorisme, dan sebagainya merupakan relevan dalam konteks ancaman terorisme, tetapi tidak secara langsung menangani isu penyebaran ajaran radikalisme yang terjadi melalui perkembangan teknologi informasi. Jadi itulah penjelasannya. Kenapa jawabannya E, nomor satu. Nomor dua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dinamis. Menurut saudara, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian adalah A. Adanya berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan. B. Pelibatan warga negara dalam penentuan anggota DPR dan Presiden. C. Keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. E. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks kekinian adalah D. Adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. Penjelasannya, pernyataan ini mengacu pada faktor-faktor yang dapat menghambat kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pilihan D menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam alokasi dana pembangunan desa antar Jawa dan luar Jawa bisa menjadi faktor mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Ketidaksetaraan dalam pembangunan antara daerah-daerah dapat menciptakan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan perasaan ketidaksetaraan di antara penduduk Indonesia. Pilihan-pilihan lainnya seperti A. Kegiatan pengentasan kemiskinan. B. Pelibatan warga negara dalam penentuan anggota DPR dan Presiden. C. Keterbukaan komunikasi. Dan E. Pembangunan jalan tol. Mungkin juga memiliki dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi dalam konteks yang diberikan, pilihan D tampak lebih relevan sebagai faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang bisa mempengaruhi stabilitas persatuan negara. Jadi nomor dua jawabannya adalah D. Adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. Nomor tiga, integrasi nasional merupakan cikal bakal dari munculnya kehendak untuk melakukan suatu untuk kepentingan bersama dalam suatu negara. Salah satu faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Sarana transportasi yang baik di antara wilayah negara Republik Indonesia. B. Peningkatan partisipasi warga negara dalam pembangunan. C. Filterisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. D. Jalinan kerjasama di antara warga negara dalam pemilu. E. Interaksi dan komunikasi di antara warga negara. Faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah E.
interaksi dan komunikasi di antara warga negara. Penjelasannya dalam moto Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, penting untuk menambahi dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan prinsip ini adalah melalui interaksi dan komunikasi antara warga negara. Dengan berkomunikasi dan berinteraksi, warga negara dapat saling mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan-perbedaan mereka yang pada gilirannya dapat memperkuat integrasi nasional. Pilihan lainnya juga dapat memiliki dampak terhadap integrasi nasional, tetapi pilihan E, interaksi dan komunikasi di antara warga negara lebih khusus menyoroti pentingnya saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban nomor 3 adalah E. Nomor 4, kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di Indonesia adalah A. Penggunaan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran. B. Membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. C. Larangan penggunaan HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung. D. Pembiasaan siswa untuk memakai baju seragam sekolah. E. Mengelompokkan siswa dalam kelas berdasar prestasinya atau ranking. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di Indonesia adalah dengan B. Membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Penjelasannya, salah satu cara untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di kalangan siswa adalah dengan memperkenalkan dan membiasakan mereka untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Lagu-lagu nasional memiliki pesan-pesan patriotik dan menggambarkan semangat kesatuan serta identitas bangsa. Dengan melibatkan siswa dalam menyanyikan lagu-lagu nasional, sekolah dapat membantu membangun kesadaran nasional dan rasa kebangsaan. Pilihan-pilihan lainnya seperti A. Penggunaan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran. C. Larangan penggunaan HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung. D. Membiasakan siswa untuk memakai baju seragam olahraga. Dan D. Dan E. Mengelompokkan siswa dalam kelas berdasarkan prestasi atau ranking. Mungkin memiliki dampak terhadap lingkungan sekolah, tetapi pilihan B lebih langsung terkait dengan memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan persatuan di kalangan siswa. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah B. Membiasakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nomor 5. Indikator pencapaian kompetensi bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka instrumen penilaiannya adalah A. Jelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. B. Benar salah. Penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dalam masyarakat. C. Buatlah tabel keuntungan dan kerugian pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. D. Benar salah. Penemuan komunikasi tanpa kabel memungkinkan dengan cepat informasi tersebar di seluruh dunia. E. Penilaian taman, maksudnya penilaian teman ya, bukan penilaian taman. Untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitahukan informasi yang benar melalui media sosial. Dalam konteks indikator pencapaian kompetensi bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, instrumen penilaian dapat berhubungan dengan mengukur pemahaman siswa terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks tersebut, berdasarkan pilihan yang diberikan, opsi yang paling relevan sebagai instrumen penilaiannya adalah C. Buatlah tabel keuntungan dan kerugian pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pilihan ini meminta siswa untuk membuat tabel yang menguraikan manfaat, keuntungan, dan kerugian dari pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini akan memerlukan pemahaman yang dalam tentang dampak positif dan negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana pengaruh tersebut dapat berada dalam kerangka keragaman budaya dan keyakinan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Opsi lainnya seperti A, B, C. Opsi lainnya seperti A, B, D, dan E juga berkaitan dengan konsep yang relevan, tetapi tidak sekuat opsi C
dalam mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jawabannya adalah C, nomor 5. Baiklah Bapak Ibu, guru PPKN tahun 2023, semoga bermanfaat untuk soal prediksi PPPK, kompetensi teknis guru PPKN. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.